Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kisman, selamat pagi juga. Lagi sedang apa nih, Bu? Ini tidak sedang apa-apa Pak. Oh ya, saya kira Ibu sedang sibuk karena tadi saya lihat sedang membuka-buka laptopnya ya. Nah, tidak Pak, hanya buka-buka file saja. Iya Pak, ada apa ya Pak? Apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini? Jadi begini, Bu. Eh, saya sebenarnya ini ingin bercerita ya tentang beberapa murid saya di kelas. Kenapa Pak dengan muridnya? Silahkan bisa diceritakan. Oh ya, jadi begini Bu ya. Beberapa murid saya yang ada di kelas ini itu kebetulan kan saya ini mengajar bahasa Inggris, Bu. Iya. Jadi mereka itu sangat malas untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Ya. Padahal eh, hampir setiap kali pertemuan saya menyampaikan kepada mereka untuk senantiasa rajin menghafal kosakata. Seperti itu Pak ya. Jadi Bapak Iya, Bu. salah pada murid Bapak karena beberapa murid Bapak ada yang malas menghafal kosakata. Begitu Iya, ya iya. Pak ya. Iya, Bu, Nah, iya. apa yang ingin Pak Kisman dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi seperti ini Bu, saya hadir di sini. Ya, harapan saya adalah setelah percakapan ini, saya berharap mendapatkan solusi terbaik lah dari kendala yang saya hadapi saat ini. Ya, mengingat beberapa murid saya yang malas dan malas menghafal ini, ya, kemudian ya mereka juga mendapatkan hambatan dalam menghafal kosakata bahasa Inggris. Padahal hampir setiap hari saya sudah sampaikan kepada mereka setiap pertemuan agar mereka senantiasa rajin ya dan mau menghafal kosakata. Namun banyak murid yang enggan ya dan tidak mau menghafal kosakata yang sudah diberikan. Ya, saya sering mengalami hambatan, Bu. Ya, mengalami hambatan utamanya dalam proses pembelajaran di kelas. Karena banyak murid yang tidak tahu atau tidak memahami arti atau makna dari kata atau kalimat yang dia pelajari. Begitu Pak ya masalahnya. Iya, Bu. Iya, iya. Jadi kalau saya lihat Pak Kisman ini ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Iya, yaitu betul, Bu. siswa Bapak yang malas menghafal kosakata, Pak ya. Iya, iya. Nah, menurut pengamatan Pak Kisman sendiri, murid yang mampu dan berhasil menghafal kosakata itu seperti apa, Pak? Oh iya. Jadi menurut saya, Bu, murid yang mampu atau berhasil menghafal kosakata itu ya adalah murid yang memiliki kemampuan kosakata bahasa Inggris yang baik, ya. Jadi ketika mereka melakukan atau mengikuti proses pembelajaran, ya murid tidak mengalami kendala, ya, tidak mengalami hambatan dalam menemukan arti atau makna kalimat bahasa Inggris yang mereka pelajari. Ya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar, ya, dan tidak terlalu mengalami kendala. Saya biasa bingung kalau misalnya sementara proses pembelajaran dimulai, diberikan tugas, hampir setiap murid bertanya, apa artinya ini, apa artinya ini. Saya menjadi kewalahan untuk melayani satu persatu murid, ya. Kemudian juga mereka malas membawa kamus datang di sekolah. Jadi ketika mereka banyak hafalan, ya kosakata, ya, dan saya memberikan tugas-tugas, murid tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi Iya, Bu. menurut Pak Kisman nih, murid yang memiliki hafalan kosakata yang banyak itu adalah murid yang mampu memahami arti kata atau kalimat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, Pak ya. Iya, iya.
Ya, jadi kalau kita lihat idealnya keberhasilan murid itu ada pada angka 10, nah kira-kira idealnya murid Pak Kisman saat ini berada di level berapa, Pak? Iya. Jadi kalau saya perhatikan, saya amati dari kebiasaan dan perilaku murid saya ini dengan pengetahuan yang mereka miliki sekarang ini, saya perkirakan mereka itu masih berada di level 4 atau 5 lah. Karena murid saya ini bukan sama sekali tidak memiliki kosakata, tetapi Ya, ketika pembelajaran itu menggunakan buku tekstual, banyak kosakata yang mereka tidak pahami, Bu, seperti itu. Jadi masih berada pada setengahnya dari level ideal tadi. jadi perbendaharaan katanya itu masih kurang, Pak ya, terutama kosakata Iya, bahasa Inggris ya. iya, iya. Ya, jadi susah ya Pak mencapai level ideal ya Pak ya. Jadi apakah ada ide Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat dan semangat murid Bapak untuk menghafal kosakata untuk mencapai ideal itu? Ya sebenarnya untuk mencapai level ideal itu bukan hal yang mustahil ya sebenarnya, Bu ya. Jadi saya berpikir ini bahwa murid saya yang kurang tertarik dengan cara-cara yang sudah saya berikan untuk menghafal kosakata yang selama ini saya lakukan, ya oleh sebab itu saya akan melakukan sebuah inovasi, Bu. Dan barangkali inovasi ini memang butuh waktu, butuh tenaga, ya, untuk membuat murid saya ini semangat dan lebih rajin lagi untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Jadi misalnya karena Bapak ingin melakukan inovasi. Dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan minat menghafal kosakata itu, apakah ada kendala yang Pak Kisman hadapi? Iya, uh, jadi kendalanya barangkali yang pertama ya tentu waktu ya Bu ya, karena Ya. kita sebagai pendidik ini ya tentu banyak kesibukan di sekolah, di rumah dan di tempat lain ya. Nah, kemudian untuk membuat murid saya ini rajin menghafal kosakata, maka saya rencananya ya saya akan membuat satu kartu ya. Ya, saya akan membuat kartu kosakata lengkap dengan gambar, gambar menarik dari kata yang akan dihafalkan itu. Itu, Bu. Ya. Jadi Pak Kisman sudah ada solusi ya dengan cara membuat kartu kosakata untuk Iya, membantu minat menghafal kosakata bahasa Inggris bagi murid Bapak. iya. Nah, menurut Pak Kisman, bagaimana cara untuk mewujudkan kartu kosakata bahasa Inggris tersebut sehingga bisa diwujudkan nih? Hal apa saja akan yang Pak Kisman butuhkan? Iya, Bu. Jadi hal yang saya perlu lakukan dan hal yang saya butuhkan pertama tentunya adalah kartu ya dan gambar-gambar atau gambar-gambar dari benda-benda yang akan dihafalkan oleh murid. Ya, jadi nanti barangkali bisa menggunakan kertas karton atau kertas yang agak tebal dibuat seperti model kartu. Kemudian setelah jadi, di situ kartunya sudah ada gambarnya yang menarik, kemudian ada kosakata bahasa Inggris, ada cara baca dan artinya. Saya akan uji coba dulu, Bu. Ya, saya akan uji coba, saya mau lihat tingkat keberhasilannya seperti apa, ya. Apakah dengan cara ini murid itu bisa tumbuh semangat dan minatnya untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Jadi harapan saya di situ bagaimana semangat dan rajinnya anak-anak ini dalam menghafal kosakata itu bisa meningkat seperti itu, Bu. Jadi sebelumnya Pak Kisman pernah mengalami kendala dalam membuat kartu kosakata ini atau ini adalah yang pertama yang Pak Kisman lakukan untuk membuat murid Bapak rajin menghafal kosakata? Ya, untuk inovasi seperti ini Bu, ini adalah hal yang pertama ya Bu ya. Namun sebelum-sebelumnya itu ya saya hanya
memberikan kosakata secara umum kepada murid, ya bisa dia tulis dalam buku catatan, dan juga saya menunjukkan buku-buku kosakata untuk dia hafalkan, seperti itu Bu. Namun dengan cara seperti itu saya lihat anak-anak agak malas ya, malas, banyak murid yang malas menghafal dengan teknik seperti itu. Makanya saya akan membuat inovasi seperti ini. Dan inovasi ini itu baru untuk yang pertama kali ini Bu. Mudah-mudahan bisa memberikan perbedaan lah. Seperti itu. Iya, iya. Jadi inovasi membuat kartu kosakata ini adalah yang pertama. Ya, Tentunya pertama. sebelumnya pernah ada inovasi yang Bapak lakukan kan, Ya. tapi mungkin belum optimal hasilnya. Iya, betul. Oke, Pak. Betul. Oke, jadi siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam membuat kartu kosakata agar lebih baik dan lebih sempurna menurut Bapak? Ya, pada kesempatan ini, pada proyek ini ya, tentu saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat ya. Dalam hal ini guru yang satu mata pelajaran dengan saya ya, guru bahasa Inggris, untuk berdiskusi lebih jauh mengenai rencana ini, agar rencana ini bisa berjalan baik, efektif, dan dapat mencapai tujuan yang saya harapkan, Bu. Oke, Pak. Jadi akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Pak ya. Iya. Jadi betul. kira-kira butuh waktu berapa lama yang digunakan untuk mewujudkan agar bisa digunakan oleh murid-murid Pak Isman? Kartu kosakatanya ini, Pak. Iya, ya betul Bu. Jadi insya Allah kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan ini saya akan berusaha berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, teman-teman guru satu mata pelajaran dengan saya, agar bisa menyelesaikan proyek ini dan dapat digunakan oleh murid-murid saya. Itu Bu. Baik, Pak. Sebelumnya Pak Kisman mengatakan bahwa kendalanya itu di waktu, Pak ya. Iya. Apalagi tentu Bapak juga punya kesibukan yang lain di luar mengajar. Nah, Iya. kira-kira adakah orang atau teman yang dapat membantu mengingatkan kalau misalnya Pak Kisman lupa nih karena mungkin banyak kegiatan yang lain misalnya. Jadi adakah orang atau teman yang dapat membantu Bapak mengingatkan kalau misalnya Bapak lupa? Ya, ya betul Bu ya. Terus terang saya ini memang orangnya agak sibuk Bu. Ya, di samping sekolah ada kegiatan di rumah, nah juga kegiatan di tempat lain itu ya lumayan agak padat. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman. Jadi di sekolah itu ada beberapa teman. Nanti saya akan minta bantuan rekan-rekan ini ya untuk mengingatkan saya ya, dan juga untuk bagaimana kami bisa bersama-sama mewujudkan proyek ini. Jadi saya akan meminta rekan-rekan yang satu mata pelajaran dengan saya untuk agar bisa mengingatkan saya dalam melaksanakan rencana ini, Bu. Baik Pak Kisman. Kalau saya bisa menyimpulkan, Pak Kisman, Bapak ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu murid Bapak yang malas menghafal kosakata bahasa Inggris. Iya. Oke Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Kisman kira-kira? Ya alhamdulillah Bu. Saya sudah merasa senang ya, dan apa tujuan dari pembicaraan kita ini setidaknya sudah ada solusi yang saya temukan, dan saya sangat berharap bisa mengatasi murid yang malas menghafal kosakata bahasa Inggris ini, karena betul-betul menghambat dalam proses pembelajaran, menyita waktu yang banyak. Kadang rangkaian pembelajaran belum selesai, waktu sudah habis hanya untuk melayani kemampuan kosakata mereka. Jadi harapan saya kartu kosakata ini bisa cepat saya selesaikan bersama dengan rekan-rekan sehingga dapat digunakan oleh murid saya, Bu.
Nah, jadi Bapak mengatakan bahwa Bapak merasa senang dan berharap bisa dengan kartu kosakata Bapak ini bisa mengatasi masalah Bapak yang malas menghafal kosakata. Oke, baik Pak Kisman. Karena kita sekarang berada pada sesi terakhir, saya mau Ya, tanya nih, bagaimana perasaan Pak Kisman setelah percakapan kita? ya. Alhamdulillah Bu, syukur alhamdulillah sekali ini saya sangat merasa lega. Saya juga merasa sangat senang karena akhirnya saya bisa menemukan solusi ya terhadap kendala yang saya temui dalam pembelajaran Ya, saya di kelas ya. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu ke depan saya ya bisa mewujudkan rencana saya ini bisa terwujud ya Bu ya. Jadi sekali ya, lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bu. ya. Ya, sama-sama Pak Kisman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terwujud apa yang sudah Bapak rencanakan ya. Iya Bu, amin, amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu. Sekarang refleksi. Oke Pak, jadi kita sedang melakukan percakapan mengenai teknik coaching Iya. pada hari ini. Jadi saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai kegiatan kita tadi ini Pak. Iya. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita kali ini adalah percakapannya berlangsung dengan lancar dan rileks. Tentu Bapak juga bisa merasakan bahwa percakapan kita ini berlangsung dengan lancar dan rileks. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan kita tadi ini adalah mungkin dari saya kemampuan memberikan pernyataan yang berbobot ya. Nah, kemudian untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh kita harus selalu tetap dapat menjaga hingga sesi ini berakhir, misalnya dengan fokus pada apa yang disampaikan oleh coach ya. Iya. Nah, kemudian untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan coaching ini harus memperbanyak membaca literatur tentang pendekatan dan strategi coaching. Iya. Mungkin yang jelasnya pada kegiatan kita hari ini kita sudah sama-sama melakukan sesuatu yang terbaik. Bapak juga sudah menyampaikan dan menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Dan walaupun banyak kekurangan dari cara saya mungkin mengarahkan Bapak, semoga pada kegiatan-kegiatan coaching ke depan itu sudah bisa ditingkatkan dengan baik. Nah, Iya. sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Iya. Alhamdulillah Bu, pada saat proses coaching tadi, terus terang saya agak merasa deg-degan ya Bu ya. Kemudian agak merasa bagaimana begitu ya. Tapi setelah prosesnya berjalan, saya merasa kok ini seperti percakapan biasa saja, tapi bermakna begitu ya. Ya, tidak ada tekanan antara saya, ibu sebagai coach dan saya sebagai coachee. Saya sangat merasa leluasa untuk menyampaikan kendala-kendala ataupun perasaan yang selama ini saya alami dalam proses pembelajaran saya, di mana murid saya itu benar-benar kadang membuat saya agak stres ya, agak
Bagaimana agak pusing, bingung ketika harus melayani satu persatu hanya untuk mengartikan kata ya, kata bahasa Inggris yang sama sekali memang mereka tidak tahu artinya. Jadi sejak dalam proses coaching tadi itu saya sangat merasa santai, kemudian saya sangat merasa rileks. Padahal di awal-awal tadi, wah jangan sampai ini ada sesuatu nanti saya menjadi tertekan dan seterusnya, tapi ternyata tidak. Saya justru leluasa menyampaikan semua unek-unek saya, dan akhirnya alhamdulillah melalui proses yang seperti ini saya bisa menemukan sebuah ide ya untuk saya terapkan ya dalam rangka untuk meningkatkan ya kemampuan ataupun semangat ya atau keaktifan murid saya dalam menghafal kosakata ya. Tentunya dalam hal ini adalah kosakata bahasa Inggris. Jadi seperti itu perasaan saya, dan saya berpikir coaching ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ya bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah, tentu juga murid yang ada di kelas kita. Karena mau tidak mau ya pasti kita ketahui banyak juga murid ya punya kendala. Ya, bukan hanya guru yang memiliki kendala, murid pun punya kendala ya. Barangkali ada murid yang tidak senang dengan gurunya karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai agenda coaching ya. Nah, bagaimana murid ini ya bisa menemukan solusi terhadap apa yang dialami. Jadi intinya coaching ini merupakan salah satu langkah bagaimana kita betul-betul menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri ya. Jadi tidak ada saling mengajari, kemudian tidak ada saling memberikan ide, memberikan saran, tetapi bagaimana coach itu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini saya lihat tadi ini dari percakapan kita terjadi kemitraan lah, tidak ada dibilang atasan bawahan, tidak ada ini itu ya sebagai rekan saja dalam menemukan solusi secara bersama-sama. Saya kira itu saja Bu perasaan saya tadi selama proses coaching. Ya, alhamdulillah Pak, kalau Bapak merasa seperti itu, ya betul yang Bapak katakan bahwa proses kegiatan kita tadi ini adalah proses kemitraan saja, di mana kita saling bersama-sama menemukan solusi dari masalah yang ada. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini bisa bermanfaat untuk kita, Pak, ya, dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi nantinya sebagai seorang guru. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya.